Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi di channel Donitan. Kali ini kita masuk di segmen Happy Mualaf. Insyaallah. Cuman mualaf yang mau saya interogasi ini mualaf udah kawakan gitu. Masya Allah. Assalamualaikum Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok. Namanya Jeffrey Gunawan ya? Jeffrey Gunawan. Namanya tuh udah menunjukkan ke arah Cina-Cina gitu katanya. Masalah nih ya, mualaf tahun berapa? Saya masuk 2013 kok. 2013 ya. Ngeri nggak ngeliat jidatnya? Wih. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2013 berarti duluan lu malah daripada gua. Gua 2014, setahun ya berarti ya, 2013. Di mana waktu itu masuknya? Masuknya di Labuan Bajo, Flores. Kok jauh amat? Aslinya mana? Asli Surabaya kok. Jadi dulu kecilnya di Surabaya. Kecil Surabaya kok. Asli Surabaya. Lahir Surabaya. Lahir Surabaya. Berapa saudara? 4 bersaudara. Nomor? Saya anak kedua. Oh, kedua. Yang pertama perempuan, Cece. Oke. Itu yang 3 adik, semua cowok semua juga. Laki-laki. Oh, berarti satu perempuan, 3 laki. Iya, 1 perempuan 3 laki. SD-nya di Surabaya. TK, SD, SMP kelas 1 di Surabaya. Sekolahnya Santo Carolus. Oh, SMP kelas 1 Surabaya. Iya, terus pindah kelas 2 SMP di NTT, Kota WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Diusir apa gimana? Diungsikan kok. Kenapa diungsikan? Nakal ini minta ampun. Oh, nakal. Oh, karena nakal. Nakal sekali. Oh, Nakal banget lah pokoknya. Nggak karu-karuan. kalau nakal harusnya masuk ke pesantren. Masuk seminari Oh, harusnya. dipindah ke NTT. Iya, di situ sama adiknya mama. Iya. Adek mama emang tinggal di sana. Iya, buka toko di situ. Oh, punya toko. Iya, punya toko di situ. Terus Kebetulan jodohnya adiknya mama kan laki-laki juga. Jadi istrinya itu orang di situ. Oh, oke. Di kota apa? Kota WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumbawa Barat. Sumba Barat. Sumba Barat. Sumba Barat. Oke. Kalau Sumbawa di NTB kok. Iya. Beda ya. Ini Sumba Barat. Sumba Barat. NTT. NTT. Berarti Jeffrey SMP-nya di sana? Iya, di SMP Katolik Stella Maris. Stella Maris. Stella Maris namanya. Lulus SMP? Lulus SMP lanjut di SMK Negeri 1. Sama. Saya gitu? ambil pariwisata. Iya, di Di WK kota yang Bubak sama. juga. Iya. Jurusan pariwisata kok. Oke, terus? Nah, di SMA itulah ada teman ya beda jurusan. Dia perantau dari Kota Malang kok. Gitu akhirnya saya sering bergaul dengan beliau yang intinya banyaklah pelajaran saya bisa ambil dari beliau dan keluarganya. Tentang Salah satu Islam. dari akhlaknya Tentang Islam. Tentang Islam. Dari SMA kemana lagi? Di Itu situ? SMA di kegiatan juga di SMA itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu aktif di gereja Kristen Protestan di sana, pemain musik kok, drummer. Loh. Oh, berarti sekolahnya Katolik tapi ke gereja Protestan? Iya, Kebaktiannya kebetulan teman-teman di sana butuh bantuan lah, jadi ikut kebaktian bantu-bantu main musik. Main musik? Iya. Apa, drum? Drum. Oh, drum. Iya, Oh, drum. kelihatan tampang drum. Bro. Ini tatonya drum semua ini. Terus dari SMA kemana? Nah, lulus SMA ke Bali kok, ke Bali karena kan saya pariwisata, jadi sempat praktek di Bali. Oke. Jadi saya dipanggil kembali untuk kerja di situ kok, di travel agent situ. Oh, travel agent. Iya, Pasti di Bali. tatonya bikin di Bali. Ini bukan, ini di Surabaya, Oh. ini di Flores. Oh, banyak lagi. Banyak kok. Di Sumba, ini di Sumba pertama Oh, kali. ada lagi. SMA saya sudah punya tato. Buset. Kan celana panjang kan kalau SMA. Oh, iya. Oh, jadi sempat di Bali berapa Iya. tahun? Saya di Bali 2 tahun kok. 2 tahun. 2 Terus? tahun. Terus intinya dari Bali itu capek lah karena setiap hari itu kan maksiat terus kok. Oh, Kan kerja jam 9 pagi sampai jam Iya. 5 sore. Iya. Pulang itu jam 7 malam sampai subuh jam 4 jam 5 subuh tuh dugem. Widih. Tiap hari kok. Tiap hari. Tiap hari. Sama bos saya. Oh, diajak bosnya? Diajak bos. Oh, kalau nggak mau nggak digaji nih? Ya gimana, susah nolak gitu loh. Jadi ya karena kita juga suka mungkin ya. Oh, gitu. Jadi tiap hari itu setiap akhirnya capek kok. Jenuh. Ternyata capek juga ya seperti itu. Gitu. Akhirnya Dari Bali? dari Bali saya ke Lombok. Saya kerja di Lombok itu malah jadi kuli bangunan kok. Oh. Ketemu temen nggak sengaja lah, ketemu orang gitu nggak cara ngobrol-ngobrol, diajak kerja kok. Pindah, saya langsung pindah. Pindah dari gaji yang juta terus pindah ke Lombok itu perharinya cuma dapat 50.000. Kerja harian. Tukang campur. Walah. Campur semen? Iya kok. Ngaduk semen? Ngaduk semen kok. Saya bangun rumah, bangun sendiri bisa kok. Boleh? Paham, iya. Ngerti lah intinya, dasar-dasarnya ngerti Iya, lah. iya, Fondasi, ukuran apa gitu. Berapa lama di Lombok itu? Nggak lama kok. Itu kurang lebih sekitar 6 bulanan aja. 6 bulan. Habis itu pindah saya diajak pindah di Labuan Bajo. Labuan Sama Bajo. teman saya itu. Sudah nggak ngaduk semen lagi karena dibilang kurang pintar kok ngaduk semen. Jadi Fisiknya kan kecil ya. Jadi ngaduk apa?
Ya, jadi pindah di Di Labuan Labuan Bajo jadi Bajo? mandor kok. Oh, mandor. Megang duit, pokoknya dikasih amanah uang. Oh, naik pangkat dong berarti Yang dong. harus ngurusin tukang-tukang. Nah, kebetulan Oke. tukang-tukang di sana itu ada sekitar 25 orang. Semuanya muslim kok. Hmm. Entah kenapa tertariklah dengan Islam gitu loh. Karena ada Gara-garanya apa? ada beberapa tukang-tukang saya lihat itu sholat juga, tapi lebih banyak nggak sholat. Oke. Jadi ada 25 orang itu yang sholat mungkin sekitar 1 atau 2 orang lah. Oke. Sisanya Allahu alam. Lu nggak tanya, lu Muslim apa Hindu gitu? Nggak berani saya nanya. Nggak berani. Karena kan di situ juga waktu pindah di Flores juga kan dengan teman-teman tukangnya kita hari-hari minum kok. Oh, alah. Minum. Saya alkoholik parah. Oh ya, dulunya. Parah kok, parah. Parah. Jadi mama saya tahu saya berhenti minum, berhenti ngerokok, berhenti lain-lain itu kaget. Jadi Tapi saya setelah ceritain. masuk Islam. Setelah masuk Islam. Oke. Nah, alhamdulillah. ketika di 2013 itu kok, 2013 entah kenapa ada keinginan besar kepingin masuk Islam. Pas di Labuan Bajo. Labuan Bajo kok. Ada keinginan besar kepingin masuk Islam. Ditanyalah sama teman-teman, saya bilang, "Mas, saya kepingin masuk Islam. Apa syaratnya?" Nggak ada syarat, cuma syahadat aja. Kalau mau kita antar ke masjid. Nanti ada Tapi gara-garanya apa? Saya coba-coba kok. Agama buat coba-coba. Jadi bener-bener apa? Coba-coba karena ingat ingat waktu saya waktu SMA kemarin Yang temen itu dari sama Malang temen. itu. Iya. Oh, oke. Seperti itulah banyak pengalaman-pengalaman yang membuat saya tuh inget gitu loh. Kayaknya Islam ini Tapi sebelum masuk Islam itu kan Protestan tadi kan? Katolik kok saya. Ya kan ke gereja Protestan tadi. Iya, tapi kan saya Katolik dulu. Oh, selingkuh berarti. Iya kok terus. Berarti selingkuh kan? Ya gitulah nggak- Katolik ke Protestan tapi masih ngaku Katolik. Berarti ke Protestannya selingkuh dia. Saya imannya Iya. dulu Katolik, main musiknya di gereja Kristen Protestan. Tapi waktu Ya. itu dengan Kristennya sendiri kuat nggak? Katoliknya Iya, dengan Katoliknya. kuat kok. Saya pendidikan agama Katolik luar biasa dari bapak. Bapak saya pengurus gereja. Oh, berarti ikut ini juga katekisasi. Semua sakramen, iya katekisasi, terus ambil hosti itu ikut belajar. Hanya sakramen Krisma nggak selesai, karena kan saya pindah. Oh. Nah, nggak sampai Tapi Krisma. waktu ngambil hosti pernah nggak lebih dari 2 gitu? Saya biasa ambil 4, Oh, 4 ya? 5, banyak saya ambil. Anggurnya? Kan saya kan ya itulah. Dulu kan bukan Fanta kok. Oh iya, Ya sorry iya, nggak nyebut iya. merek ya. Dulu bukan Iya. Fanta, asli wine. Asli itu. wine. Dan memang enak kok. Enak ya? Enak. Kalau dikit ya? Iya, kalau dikit enak. Enaknya banyak. Pada waktu itu kok. Iya. Oke. Jadi waktu itu beneran diantarin sama tukang-tukang ke Iya. masjid? Diantar saya syahadat. Foto syahadatnya nanti saya kirim kok. Sama tukang-tukang? Iya, diantar. Saya syahadat di situ, saya Terus? syahadat. Ya itulah, cipika-cipiki apa segala macam. Saya masih ingat kok, saya dikasih hadiah. Hadiah apa? Sarung Hah? sama amplop. Oke, Oke, saya zakat. pulang. Uang zakat. Nah, saya pulang. Jadi beberapa tukang sudah peluk saya. Saya bilang, saya bukalah hadiah pertama sarung. Saya Katolik, mohon maaf, saya nggak pernah pakai sarung di Katolik kok. Terus? Saya coba pakai, susah, saya kasih tukang. Ya kan biasa kan kalau muslim dari Ya, kecil ya, pakai ya. sarung. Oke, Ya. yang kedua amplop kok. Pas buka, lumayan lah, 200.000 isinya. 200.000, 200.000 ini mas. Zaman Yaudah. itu ya lumayan Ya lah. 2013 kok, saya langsung taruh di meja 200.000 pertama. Patungan lah teman-teman tukang, set, terkumpul duit beberapa ratus ribu. Beli apa? Kami berangkat ke satu tempat langganan saya. Tenteng 1 jerigen moke, 20 liter. Jadi uang syahadat saya jadi alkohol kok. Jadi moke. Astagfirullahaladzim. Jadi moke. Kan di Flores namanya moke. Iya, iya, iya. Jadi moke. Bakar menyala istilahnya. Jadi bakar menyala kayak spiritus. Wih, di. Minuman Spiritus berarti? Kayak spiritus. Tapi itu alkohol murni kok. Itu dari aren kalau nggak salah. Itu yang sulingan pertamanya. Keras itu berarti? Keras. Nanti pasti netizen tahu itu. Kalau yang pernah minum Moke. atau yang masih minum pasti tahu. Orang Flores pasti tahu. Moke iya. namanya. Iya. Labuan Bajo. Saya beli 1 jerigen 20 liter kok. Buset. Jadi uang syahadat saya jadi. Dan habis syahadat kita mabuk. Astagfirullahaladzim. Tapi kan apa namanya lingkungan saya padahal muslim semua kok. Iya. Ya itulah saya belum tahu pada waktu Iya. itu kok. Oh. Jadi minum. Jadi dari Maret 2013 itu masih minum seperti biasa Sampai? sampai akhirnya berhentinya itu ketika saya dapat sakit kok di Desember. Jadi tanggal 31 Desember 2013 itu saya minum-minum sampai 1 Januari 2014. Itu mabuk lah pokoknya mabuk-mabuk pesta depan villa. Kebetulan villanya pinggir pantai kok. Terus? Mabuk-mabuk di situ. Di hari tanggal 1 Januari 2014 itu, kurang lebih jam 8, jam 9 pagi itu, saya pingsan kata teman-teman. Terus? Nggak makan, minum doang kali lu ya? Sambil makan, kan ada cemilan-cemilannya itu. cemilan. Ya, Iya, cemilan. dari malam lah, pokoknya pergantian tahun lah kok. Hmm. Nah itu akhirnya pendarahan katanya hidung, keluar darah, terus muntah ketemu keluar darah, sudah nggak ngerti, saya sudah pingsan. Astaga. Dibawa ke Labuan Bajo, pada waktu itu Labuan Bajo belum punya rumah sakit kok, masih puskesmas. Dan tanggal 1 Januari dokter-dokter mudik. Oh iya ya? Pas tahun baru Ya ya? tahu sendiri lah, namanya Iya. dokter di sana kan banyak kan dari Jawa kok, dari Iya, kota-kota iya. besar kan. Terus? Mudik, akhirnya saya dirujuk ke Surabaya kok.
Dirujuk ke Surabaya, saya masuk di rumah sakit RKZ, rumah sakit Katolik. Dan di situ awal mula saya berhenti minum. Orang tua nengok itu pas di Surabaya? Iya, orang tua yang nerima. Oh, Kan. nengok. Jadi dibawa ke sana ya. Karena keluarga besar masih Katolik ya dimasukin di situ kok. Nah, masuk di situ, pas ketika saya bangun, mama saya di samping. Udah nangis. Jadi ketika bangun itu ya beliau bilang begini, saya tanya saya di mana. Dia cuma bilang kamu sudah tidur 3 hari, Jeb. Buset. Ternyata saya koma kok 3 hari Astaga. di rumah sakit itu. Saya nggak tahu, kondisi benar-benar nggak ngerti. Gitu. Iya. Habis itu, terus mama saya cuma bilang begini, Jeffrey, kamu masuk Islam tambah rusak. Itu bahasa beliau. Oh, tunggu sebentar. Tapi ketika Jeffrey masuk Islam 6 bulan sebelumnya, Iya. itu ngasih tahu orang tua? Iya, saya telepon. Oh, telepon. Saya kabarin. Kata Saya nggak mama? sembunyi-sembunyi. Kata mama? Ya, mama bilang, kamu kenal perempuan, kamu Terus? pacaran, atau kamu mau menikah, atau Terus? kamu ada kecelakaan sama perempuan Islam, maksudnya Terus? ngambilin atau apa gitu lah. Iya. Saya bilang enggak. Bicara sama papa. Pak, Jeffrey mau masuk Islam. Wah, kenapa masuk Islam? Kenal perempuan sama gitu lah kurang lebih. Tapi beda lah laki-laki sama perempuan kan. Bapak saya udah naik suaranya, langsung wah keluar kebun binatang tuh. Ya saya bilang ya sudah pokoknya bapak nggak apa-apa yang penting saya kasih tahu. Oh. Dan Tapi sikap- itu ngasih tahu orang tuanya sebelum sadar. Sebelum syahadat, Oke. saya kabarin dulu. Habis udah tutup telepon baru saya berangkat ke masjid. Oke. Saya di Labuan Bajo, orang tua di Surabaya. Oke. Habis dari situ ya sikap bapak saya langsung diputus, saya dianggap mati apa segala macam lah, intinya nggak ada gitu. Seperti itu kok. Tapi waktu masuk rumah sakit di Surabaya nengokin nggak Bapak? Ada. Oh, nengokin. Datang semua, datang. Gitu. Jadi akhirnya di rumah sakit itu mama saya bilang begitu, terus dia tinggalin saya kok. Saya di kasur sendirian kok. Nangis saya. Langsung spontan saya bilang, "Ya Allah, saya mau tobat. Saya mau berhentilah," saya bilang. "Saya mau berhenti semua, saya mau tobat ya Allah. Saya mau lepas semua alkohol lah, rokok, obat, saya mau lepas semua," kok saya bilang. Dan dari situ Allah kasih kekuatan. Tapi sakit dulu kok. Disentil dulu ya. Aduh. Ya dibersihin dulu ya. Akhirnya itu mama ngurusin saya kok hampir 6 bulan. Merinding saya kalau cerita. 6 bulan. Iya, liver saya bengkak. Di rumah sakit apa? Enggak, bawa pulang ke rumah. Jadi rawat di rumah, Rawat liver jalan. saya bengkak. Liver bengkak kok. Terus jantung saya bermasalah. Jantung. Lambung saya apalagi. 3 besar itu. Jadi mama yang ngurusin. Tiap hari makan saya itu dikukus. Oh. Setiap hari kok. Kukus. Kayak orang diet. Bubur nggak? Nggak bisa. Kalau mau bubur tuh encer gitu, kayak air gitu. Jadi betul-betul semua dikukus. Mau makan telur dikukus. Mau makan tahu dikukus. Semua kukusan. 6 Liver bulan. bengkak. Badan, ada foto yang dia kirim lah. Badan itu bengkak, pipi bengkak, mata kuning, udah kena hepatitis. Oh. Jadi selama 6 bulan itu kok, tugasku cuma apa? Ngerengek sama Allah. Dan lucunya saya nggak ada kepikiran mau balik kok. Gitu ya? Iya, nggak ngerti kenapa. Tapi itu udah belajar sholat? Udah? Belum. Oh, belum? 2013 masih mabuk, nggak sholat. Iya, Lingkungan aja nggak ada yang sholat. Masuk Islam 2013. Berarti kalau Desember tadi berarti kira-kira bulan Juni berarti masuk Islamnya? Bulan 3 kok, bulan Maret. Oh, saya masuk Maret. Islam. Iya, bulan Maret kok. Oh, Desember masih mabuk-mabuk? Iya, masih mabuk. Habis itu sakit lagi Januari, 6 bulan? Kurang lebih 6 bulan sampai Juni 2014. Dari Januari awal tahun 2000. Berarti dari Maret sampai Desember ini belum pernah belajar sholat? Nggak sama sekali. Oke. Sama sekali nggak ngerti wudhu, nggak ngerti sholat, sama sekali nggak tahu. Itu nggak pernah, ya teman-teman gitulah. Lingkungannya seperti itu. Terus setelah dirawat apa? Ya akhirnya dirawat di Surabaya, mama saya ngurusin di rumah, itu kurang lebih 6 bulan. Dan disitulah saya mulai minta sama Allah. Belum sholat kok. Minta aja ngerengek sama Allah. Dia bilang, ya Allah saya mau tobat. Gitu. Saya tahu ini salah saya, saya bilang. Cuman bantu saya ya Allah. Tapi nggak punya rasa pengen untuk balik ke Sama Katolik sekali. enggak? Alhamdulillah nggak ada. Oke. Alhamdulillah ya. Terus ya itu terus saya minta terus sama Allah. Akhirnya jadwal medical check up kok di bulan ke-6. Jadwal medical check up ya atas izin Allah itu dokternya bilang ini membaik kok cepet katanya. Minum obat apa? Terus? Saya diem aja, saya nggak jawab. Ya minum obat yang dikasih dokter, mama saya jawab gitu. Terus? Akhirnya masuk di jadwal bulan ke-8 medical check up lagi, cek lagi periksa di dokter yang sama. Bulan ke-10 kalau 4 bulan dari situ di bulan 10 semua penyakit saya diangkat sama Allah. Masya Allah. Liver saya normal, jantung saya normal, lambung saya normal. Ini banyak yang nggak percaya, tapi orang tua saya masih hidup. Boleh tanya langsung sama dia. Mama saya itu masih hidup. Makanya dia bersyukur sekali lah anaknya sekarang ini. Alhamdulillah atas izin Allah bisa Jadi Ustadz. Enggak juga Ustaz lah. Artinya bisa juga meninggalkan hal-hal yang buruk gitu. Bisa meninggalkan hal-hal yang buruk, apalagi minum tiap hari. Saya kalau minum kok nggak di luar-luar, di rumah. Teman saya datang minum di teras rumah orang tua. Dulu itu di Surabaya. Itu sebelum pindah ke NTT tuh? Iya. SD udah mabuk. SMP? SD udah mabuk saya.
udah kenal obat. Inek itu zaman dulu kan Surabaya terkenal ekstasi. Iya, Inek iya, itu istilahnya iya, kan. Wah, itu gila itu. Saya sudah pakai kelas 5 SD, kelas 6. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Iya, udah pakai obat apa segala macam. Minum tuh di teras rumah. Berarti minum dari SD? Iya, udah dari SD. Sampai lo selesai mau udah kerja bertonton Alkoholik parah. levernya ya? Kena liver. Oh, Ustaz. Dan dari situ saya Allah, alhamdulillah sembuh. Tapi saya ingat ada satu saya sampaikan ketika saya minta betul-betul sama Allah. Terakhir saya bilang begini, ya Allah, kalau saya diberikan kesempatan kedua, saya mau berhikmat buat agamamu ya Allah. Apapun lah, intinya saya mau berhikmat lah buat agamamu ya Allah. Terus? Cuman itu saya bilang, ya itu mungkin karena Allah lihat kesungguhan saya, ya sekarang ditagihlah janji saya. Iya. Saya dikasih sehat, ya saya harus berhikmat buat agama Iya, Allah. iya loh. Mungkin begitu kok. Masya Allah, keren ya. Dari situ habis sembuh, diusir Ya, lagi, akhirnya- diusir lagi nggak? Enggak kok. Oh. Saya minta restu orang tua, saya hijrah. Saya sempat ke Ambon. Oh, Saya kerja di Ambon, yaitu sudah saya pernah ceritakan juga di podcast lain. Saya di Ambon itu kok, ya datang, cuman datang aja. ada saudara juga di Ambon? Nggak ada, Kenapa milih Ambon? nggak ada. Jadi saya kurang tahu ya kenapa. Karena dapat mimpi. Hah? Arahnya itu suruh ke timur kok. Iya ya, dari tadi kita dengerin ya. Mana tadi NTT, terus Lombok, Iya, Labuan Bajo ke terus Surabaya. Labuan Bajo, Iya. terus sekarang Lombok, Ambon. Iya. Saya pernah di Ambon. Ke timur terus berarti? Iya. Entah di mimpi itu ketika saya sudah sembuh, saya pelajaran pertama yang saya lakukan sholat itu kok sholat tahajud. Saya nggak sholat fardu yang lain, nggak tahajud tok. Kenapa? Karena saya baca di buku itu seperti anak panah yang tidak meleset kan. Jadi saya bilang, ini saya mau tobat ini bagaimana caranya saya tahajud tok ini. Pokoknya nggak tidur kok. Habis tahajud baru tidur. Oke. Nggak subuh, nggak zuhur, nggak. Kalau nggak tidur tahajud, itu bukan tahajud namanya. Ya takutnya kan ketiduran. Iya. Ya daripada nggak bangun. Iya namanya Qiyamul Lail itu Ya, mah. terserah lah pokoknya. Pada waktu itu nggak ngerti kan. Iya, iya, iya. Tabrak-tabrak aja lah intinya. Nah, dari situlah akhirnya saya dapat mimpi hijrah ke Ambon. Nah, di Ambon itu ternyata susah hidup saya. Susah Enggak, sekali. kenapa milih Ambonnya nggak tahu? Saya nggak tahu. Oh. Saya nggak tahu. Intinya saya ketika sampai di Ambon itu betul-betul diuji lagi sama Allah. Cuman yang menguatkan saya kok, itu ketika saya lihat kubah Masjid Raya Al-Fatah. Oke. Di mimpi itu kubah itu yang Muncul di mimpi. akhirnya saya tidur di situ di teras masjid. Astaga. 2 minggu. Hah? 2 minggu. 14 hari kok. Itu kalau insya Allah itu nanti kalau ini tayang pasti banyak yang komentar. Pernah lihat saya di masjid. Oh ya, Masya Allah. Serius kok. Tunggu sebentar. Itu tadi dari Surabaya, setelah sembuh dari sakit, Iya. ke Ambon, Iya. itu maksudnya dalam rangka mau kerja atau apa? Nggak tahu. Hati aja bawa ke sana. Nggak ada kerja di mana saya kok. Terus nggak dibawain duit gitu? Iya, modal dari mama. Modal dari mama aja? Ada dari modal. Nggak banyak, cuma berapa juta. Terus mau modal mau buat apa Iya maksudnya? nggak tahu. Pokoknya minta restu aja mau. Itu umur berapa waktu itu? Saya kelahiran 92 kok. Hitungnya 2015 berarti berapa? Ke Ambon saya. Tidur di teras Masjid Raya Al-Fatah. Serius. Terus akhirnya berapa lama di Ambon? 14 hari di situ. Akhirnya ada satu kisah ini. Saya belum pernah cerita di mana-mana. Jadi ada satu kisah kok. Ketika saya tidur di Masjid Raya Al-Fatah itu, masuk di Jumat pekan kedua kalau saya nggak salah. Ya, Jumat pekan kedua, khotibnya itu menjelaskan persoalan sedekah. Saya dengar tuh. Masa ini sedekah berkali-kali lipat Allah mau ganti kan? Kayaknya enggak ini. Saya tes kok. Asar. Jadi di Ambon itu ada orang, ya mohon maaf, dia cacat kok, nggak punya kaki. Kaki, Ya, jadi sisa lutut. Dia itu selalu saya perhatikan nyebrang dari depan arah masjid itu lorong ada jalan baru namanya, jalan baru depan Masjid Raya Al-Fatah itu jalan baru. Dia nyebrang Ke arah masjid. ke arah masjid Terus? dan tidak mau ada orang yang angkat. Nggak Oke. mau. Dia mau nyebrang sendiri. Oke. Ngesot-ngesot lah intinya. Iya. Dia ngesot-ngesot nyebrang sampai naik. Nah ketika selesai sholat asar hari Jumat itu, dia mau pulang. Saya tahan. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bicara sedikit Pak. Apa? Pakai logat Ambon kan? Beta ini ada rezeki sedikit ini. Saya kasih lah dia uang. Gue kasih, dia lihat, dia ketawa. Saya diketawain sama itu bapak. Bilang apa? Dia bilang gini, Bapak OC ini kasih beta doi. Buat apa kok kasih uang saya? Pakai logat Ambon kan? Beta lihat ini OC yang lama tidur di masjid. Terus? OC bapak kasih beta doi, dia bilang. Beta lihat OC tidur terus di masjid ini. Ini sudah berapa minggu OC tidur di masjid. Sudah Pak, niat saya sedekah. Jangan, nggak usah. Buat OC yang butuh. Kau yang butuh, dia bilang. Nggak usah. Kenapa? Saya paksa. Dia terima kok. Dia terima. Tapi dongkol saya. Kenapa saya dongkol? Begitu di pelataran Masjid Al-Fatah itu ada kotak-kotak infak. Oke. Dia masukin duit di situ. Masya Allah. Saya bilang kurang ajarin orang tua ini. Saya kasih dia kasih masuk situ.
Nah, akhirnya sudah Masya pergi dia. Allah. Terus? Pergi tidak lama, saya baca-baca buku. Saya biasa baca-baca buku kan. Baca-baca buku, ada orang sholat. Udah terlambat, udah jam 5 sore. Sholat, pakai baju PNS kok. Baju Oke. PNS lengkap. Tinggi besar, hitam orangnya. Sholat dia. Selesai sholat, dia duduk sebelahku. Ajak ngobrol. Ngobrol, kenalan. Namanya Pak Ahmad. Oh ya, saya Jeffrey dari mana? Ngobrol-ngobrol lah. Saya cerita saya ini begini. Oh, mualaf. Oh ya, tidur di sini. Iya, sudah berapa lama? Sudah mau 2 minggu, Pak. Makan? Nggak makan. Anda nggak makan kok. Wallahi Anda nggak makan. Demi Allah. Minum Waduh. air keran. Air keran masjid itu. Jadi saya beli... Itu DKM tahu ada yang tidur gitu, nggak dikasih Itulah, makan? saya nggak ngerti kenapa kok. Tapi saya bersyukur DKM nggak bantu saya pada waktu itu. Saya bersyukurnya di situ. Jadi saya hidup itu bertahan dengan air botol mineral yang 1,5 liter. Habis saya refill di keran. Tola-tola celing-celing nggak ada orang isi lagi. Jadi pura-pura air minum. Terus kalau lapar kok, saya keluar ke masjid itu ada pagar kan, ada trotoar kan. Depan itu ada warung makan. Ada warung makan. Tiap hari bakar sate kok. Jadi kalau lapar, saya duduk, Cium saya minum asap. air cium asapnya. Asli kok. Berapa segitu. hari kan? 14 hari kok. Di masjid itu 14 hari. 14 hari nggak makan? Enggak. Tapi minum terus? Kurus. Iya, kurus. Ini udah bagus ini badan. Dari situ kok akhirnya ketemulah Pak Ahmad itu, ngobrol-ngobrol. Diajak saya sempat takut. Kemana? Diajak, dia carikan kos-kosan. Oke. Akhirnya naik bonceng motor kok. Motor Oke. laki dia. Bonceng kita seret lewat satu tempat namanya Amaci, air mata Cina. Wah, Perbatasan. Iya, ada namanya Oh, air di mata Ambon Cina. ada air mata Iya, Cina, jadi Pak. perbatasan itu antara daerah Kristen dengan daerah Islam. Oke. Jadi dicari kos-kosan situ. Pas turun, dilihat, mau di sini. Saya terserah Bapak. Bapak kasih di mana saja, saya terima, Pak. Dia lihat, kurang bagus ini karena lantainya belum ditel apa. Kotor lah, kumuh. Ikut lagi, naik. Muter lagi kita, muter. Balik pulang ke arah masjid. Dia mampirin saya ke depan warung kok. Warung Munir namanya, depan Masjid Raya Al-Fatah. Oke. Warung Munir. Mampir di situ, ternyata Bapak ini langganan catering sama beliau. Oke. Dari kantor-kantornya kan. Oh, iya, iya. Ini dikenalin. Mama nih, assalamualaikum, Mama nih. Rahimahullah, sudah meninggal beliau, ibu itu. Mama nih, ini saya mau kasih rezeki. Apa itu? Iya, ada mualaf, cari kerja, katanya gitu. Ya udah, singkat cerita, dikenalin apa segala macam. Ya udah, kalau mau kerja sini nggak apa-apa, kerja aja gitu. Oh. Ditawarin kerja kok. Di tempat yang saya cuma cium-cium bawa sate. Bawa asap sate. Allahu Akbar. Nggak rugi nyium-nyium basapnya. Ada kerja di situ ya? Habis itu udah. Ternyata beliau itu punya kos-kosan di jalan baru yang lorong, saya bilang. Oh, yang punya Keluar warung Bapak. itu? Oh. Keluar itu, lorong Iya, iya. situ. Jadi ada Iya, punya warung tuh, di belakang ada kos-kosannya kok. Punya Saya dikasih dia? kos-kosan. Oh. Dikasih kamar. Masya Allah mewah kok. Nggak besar, tapi oke. bersih. Tehel semua, kasur bagus kan. Oh, jadi Luar mes biasa gitu, lah. jadi mes gitu. Ya saya ditinggalin di situ, jadi Iya, mesnya dia. iya, iya. Akhirnya coba kau lihat kamar lu di belakang. Diantarlah sama anak-anak. Diantar sama anak-anak. Ngecek kamar apa segala macem. Saya cocok, saya bilang sama Pak Ahmad tadi. Ya udah kalau cocok Pak Jeffrey langsung turun ke bawah laporan sama Mani. Pak Ahmad masih di atas. Saya turun lah lapor. Bu, iya insya Allah saya cocok di sini. Berapa per bulan? Nggak usah, kau kerja di sini saja. Nanti saya gaji kau. Masya Allah. Tidur gratis itu pokoknya kerja ya. Dia bilang, Masya oh iya Allah. siap. Bantu-bantu catering. Oh iya siap. Terus? Sudah. Itu persiapannya siap-siap itu sudah mau maghrib. Alhamdulillahnya bosnya ini jaga sholat kok. Masya Allah. Nah, jadi saya balik pulang ke atas. Pak Ahmad turun, ketemu, salaman, dia pamit. Dia bilang, dia nasihat sama saya begini. Jeffrey, jaga muka aku ya. Itu aja bahasanya. Jaga Ya, muka ya, aku ya. ya, Oh ya. siap Pak. Oke. Saya cium tangan. Udah dia pergi. Saya baliklah ke kamar, ke atas. Ganti baju, apa mandi. Wah, nangis saya di kamar mandi. Itu jadi 2 minggu nggak mandi tuh? Iya, mandi di masjid toh. Oh, mandi di masjid. Kira 2 minggu nggak Waduh, mandi 2 minggu juga. nggak mandi jadi apa kok? Wah, itu. Terus? Oh, saya nangis. Oh, untung rambut lu belum gimbal tuh. Udah panjang kan? Wow, pokoknya gak karu-karuan lah. Kurus, ceking, hitam, jelek, gondrong lagi. Baru Cina hitam lagi. Cina lagi. Nggak kelihatan Cinanya. Kelihatan Cina aja. Nah, habis itu kerja di itu, selesai persiapan, maghrib lah, setelah maghrib. Setelah maghrib, saya mampir ke warung lagi, saya tanya, apa yang bisa dibantu? Nggak usah, kau istirahat saja. Oh. Istirahat dulu, besok baru mulai kerja. Oke. Minta bungkus makan di depan. Waduh. Dibungkusin kok nasi, Oh, sate. sate. Di sana Yang tuh dulu- terkenalnya. Yang cuma dulu ini asapnya doang. lu isup-isup. Nangis saya. Wih, tahan nangis cuma malu ya. Di sana tuh terkenal di Ambon tuh sayur kacang hijau. Oke. Sayur kacang hijau terus sama pokoknya 4 macam dua lauk, 2 sayur lah nggak salah itu. Naiklah saya ke atas. Nah, sambil bawa minum, naik ke atas ke kamar kok. Betul-betul bersyukur. Nah, makanya sambil nangis tuh ya. Weh, apa dulu? Saya bersihin kamar. Belum makan ini. Oke. Saya kebas-kebas kamar, kasur tuh saya bersih-bersihkan. Saya angkat bantal. Lah kok ada amplop? Oh, di bawah bantal. Di bawah bantal. Terus? Saya ambil, saya turun ulang.
Mama nih, ini ada amplop. Hah? Amplop? Iya, amplopnya siapa? Nggak tahu saya juga nggak tahu deh. Saya juga tidak tahu, dia bilang. Dia telepon lah Pak Ahmad. Mat, balik ulang ke sini dulu. Balik dia datang. Ini ada amplop ini, Jeffrey bilang ada amplop. Kok yang simpan? Sudah buat uang jajan untuk kau pegang-pegang. Masya Allah. Gitu. Masih hidup tuh Pak Ahmad? Saya nggak tahu, lost kontak saya kok. Saya waktu di Ambon juga lost kontak sama beliau. Habis itu sudah pergi beliau, saya balik ke atas. Ya sudah kalau begitu, rezekimu. Iya sudah. Saya balik ke atas, saya buka 500.000. Masya Allah. Antum tahu yang saya keluarin berapa tadi buat si bapak itu? 50.000. Kontan. Asli kok. Hari yang sama tuh ya? Hari yang sama, cuma selisih jam. Masya Allah, merindingan kalau cerita itu. Itu. Habis itu mau makan, 14 hari usus nggak pernah dapat makanan. Kaget dong. Nggak bisa Kaget makan. dong. Muntah saya kok. Iya kaget pasti. Makan dikit tuh. Harus dikit-dikit. Nah, coba makan. Wah, ini sate kan. Wah, 5 tusuk ini. Wah, makan. Kok mual? Aduh, kok mual? Muntah saya. Muntah sakit. Waduh, ini berarti nggak boleh, harus pelan-pelan makan. Pelan-pelan. Akhirnya makan dikit-dikit kok. Makan dikit-dikit. Bisa. Di situ kerja lah. Kerja Besokannya di situ. kerja? Kerja di situ. Sampai akhirnya saya resign dari situ karena dikerjai. Sama Tangan kanannya beliau. Oh. Gaji saya harusnya sekian, dapatnya sekian. Marahlah saya di situ. Saya minta keluar. Berapa lama Jaya kerja di warung Saya itu? kerja di situ mungkin ada setahun lebih. Setahun. Nah, di situ lanjut kerja Terus? di Amplas, Ambon Plaza, cleaning service. Ambon Plaza, Iya, Amplas. Amplas. Bener, nanti buktikan sendiri nanti komen-komennya netizen itu nanti kau buktikan sendiri. Amplas itu Ambon Plaza. Saya kerja cleaning service. Cleaning service. Cleaning service Terus? di situ, kerja di situ. Terus ternyata si manajer outsourcing di sana itu ternyata satu kos sama saya nggak tahu. Kerja di situ. Habis itu sama manajer tuh dijadiin kayak HRD-nya lah, sekretarisnya lah. Wah, gaji bagus ini kok. Gaji bagus. Iya, ikut. Sudah kerja di situ, dikerjai lagi kok 2 kali saya dikerjai. Gaji saya sekian, laporannya sekian, saya terimanya sekian, berhenti. Terus? Dan intinya di Ambon tuh banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup saya pada waktu itu, teman-teman semua. Itu bantu saya sampai dibukain konter handphone saya pernah. Pernah? Iya, dibukain konter handphone. Jadi saya diajar untuk jual beli handphone bekas di situ. Terus bantu-bantu servis-servis laptop. Saya ikut sama teman-teman tuh, Masya Allah. Banyak sekali lah jasanya teman-teman saya sama saya waktu di situ. Sampai akhirnya saya ketemu satu teman yang dimana itu sekarang jadi adik ipar saya. Oh gitu. Makanya saya bisa tembus sampai di Sulawesi. Gitu kok. Berarti menikahi wanita Ambon. Bukan wanita sana. Toli-Toli, Sulawesi. Sulawesi. Jadi saya dari Ambon itu hijrah ke Toli-Toli. Hijrah ke Toli-Toli kok. Dari Ambon pindah dulu. Iya, pindah ke Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Itu dari Palu itu sekitar 10-11 jam lah perjalanan dari kota Palu, kabupaten kecil. Penghasil cengkeh terbaik di situ. Salah satu cengkeh yang Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kok, Toli-Toli. Morowali berarti. Enggak sampai Morowali. Toli-Toli di sininya. Sebelum dari Gorontalo. Sebelum Gorontalo. Gorontalo. Beda jalur. Kalau Morowali kan ke arah Poso sana itu. Beda jalur dia. Pindah ke situ kerja juga? Iya, saya kerja kakak yang sekarang jadi kakak ipar saya punya hotel di sana. Saya cleaning service juga bantu-bantu. Ngurus hotel, ngurus beberapa nutrition clubnya mereka. Pokoknya bantu-bantu lah. Sampai akhirnya dijodohkan lah sama istri yang sekarang. Gitu ceritanya. Bingung Cina kok bisa larinya di timur-timur semua gitu ya? Kurang lebih begitu kok. Merantaunya kok malah daerah-daerah timur ya? Terus dari Toli-Toli setelah menikah baru pindah ke Palu? Iya, saya di Palu masuk itu pas nikah 2018 kok. 2018. Dan potong cerita, mundur sedikit ketika saya masuk Toli-Toli itu di situ saya hijrah. Saya betul-betul belajar Islam di situ sama Ustadz Ahmad Sobir. Baru belajar Islamnya di Toli-Toli? Di Toli-Toli, pimpinan Hidayatullah Toli-Toli. Di Ambon itu sudah kena hijrah hidayah, cuman masih dilawan-lawan. Tapi waktu tidur di masjid, nggak ikut sholat? Ya ikut sholat, ikut aja. Tapi kan nggak ngerti maksudnya tata cara yang benar, apa itu takbir, bacaan sholat kan nggak tahu. Loh, berarti cuma ikut gerakannya ikut aja? Gerakan, wudhu aja kan kalau lihat wudhu yang airnya keran gede, ikut gede. Ntar ada yang kerannya kecil, ikut kecil. Ada yang 1 kali. Ada yang 3 kali, 3. Ikut aja. Gitu. Betul-betul nggak ngerti sama sekali. Nggak ada pembinaan sama sekali. Sama sekali nggak ada. Gitu. Akhirnya ngerti itu ya itu. Bisa wudhu bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3. Begitu. Jadi belajar Islamnya benar-benar setelah di Toli-Toli. Iya, di Toli-Toli itu sama. Sebelum menikah, setelah menikah? Sebelum menikah. Saya belajar di situ, belajar ngaji di situ sama Ustadz Ahmad Sobir, pimpinan Hidayatullah Toli-Toli. Dibimbing sama beliau. Saya masih sempat debat sama beliau. Debatnya persoalan ini, Nabi Muhammad. Kenapa? Saya dari awal syahadat, saya nggak terima Nabi Muhammad.
Maksudnya nggak terima Karena gimana? saya masih membandingkan dengan Yesus. Oh, Saya bilang sama Ustadz itu begini, Ustadz, saya itu baru masuk Islam 2013. Tapi baru 2017 ini saya ingin belajar lebih serius. Tolong bantu saya. Yesus itu mujizatnya banyak. Bisa sembuhkan orang sakit, buta, bisa melihat, lumpuh, bisa jalan, sampai ekstrim mati bisa bangkit kembali. Nabi Muhammad mujizatnya apa? Iya, saya tanya gitu. Dia cuma senyum. Ingat nggak jawabannya apa? Ingat. Dia senyum. Dia ambilin satu buku kok. Quran. Ini, Quran dikasih. Pulang baca. Quran terjemahan. Baca ya? Iya. Namanya kita kan bodoh. Buka Quran kan belum tahu kok. Kayak buka buku biasa, yang kebaca Anas dulu. Dari belakang. Terjemahan dari belakang ini, oh manusia apa ini, baca lagi. Oh ya baca terus sampai ke depan. Sampai Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah kok. Saya habis. Tuntas seminggu saya baca habis. Oke. Nah ternyata saya banyak dapati, ya koreksi saya kalau salah. Ternyata saya banyak dapati ternyata isi-isi Al-Quran itu ya penyempurnaan dari kitab-kitab saya yang dulu. Saya baca-bacanya lah, seperti itu. Akhirnya ketemu Ustadz, saya diskusi lagi. Ini Ustadz, saya sudah selesai, kembalikan. Oke, apa yang kau dapat? Oh begini. Oh ya, kau baca betul ya? Iya, saya baca Ustadz. Sesuai perintah. Diam dia. Terus saya tanya, jawabannya mana? Ketawa dia. Yang kau bawa pulang, yang kau sudah baca, yang bisa kau pegang, itu sudah mujizat Nabi Muhammad. Iya. Al-Quran. Nangis saya di situ langsung. Langsung saya bilang, Ustadz, kasih syahadat ulang. 2 kali saya syahadat. Oh. 2017 saya syahadat kembali kok. Oh, ditoli-toli. Ditoli-toli. 2017. Iya, 2017 saya syahadat kembali. Langsung diajarin mandi junub, langsung diajarin wudhu, diajarin sholat, bacaan-bacaan sholat. Dibimbing sama beliau. Pelan-pelan dibimbing. Insya Allah. Gitu. Nah, Alhamdulillah. ke Palu-Palunya 2018. Iya, ke Palunya 2018 karena Sudah bawa istri. belum. Istri kan domisilinya di Palu. Oh, gitu. Istri saya itu salah satu manajer perusahaan lah. Oke. Swasta. Manajer. Jadi sempat main ke Toli-Toli, dinas ke Toli-Toli, saya nganter jemput. Ini memang mereka ini punya siasat, memang mau kasih jodoh memang ini. Gitu ceritanya. Gitu jadi saya caranya. antar jemput. Habis itu sudah saya antar, kakak lah yang nyeletuk, kakak ipar saya yang sekarang kakak ipar saya, dia nyeletuk. Cobalah sama Jeffrey. Tapi waktu itu Jeffrey kerjanya jadi cleaning service di hotel yang sekarang jadi IPA. Iya. Kakak itu bantu-bantu cleaning service, terus bantu urus walayan, kasir, terus bantu di nutrition club. Ada nutrisi untuk klub kesehatan itu, untuk ibu-ibu dan lain sebagainya. Program-program diet, saya jago kok. Oh gitu ya. Mau diet, mau besar, mau ke kurus, naik gede ke kecil bisa saya. Oh gitu bisa. Iya, bisa ngitung makan. Mel? Nah, boleh tanya Jeffrey. Ngitung porsi kalori makan orang, ada timbangannya, indeks massa saya bisa hitung. Oh bisa? Iya, belajar saya diajarin sama kakak ipar loh. Di sekolahin sampai di Jakarta sini. Itu bisa buat nyari duit itu? Bisa harusnya, cuman takut saya. Oh, Karena lawannya kan perempuan semua. Iya. Salah dikit Ada emak-emak semua ini. salah dikit bisa dilaknat itu. Iya, bukan cuma itu kok, takutnya jatuh hati gimana? Itu yang bahaya kok. Setelah itu 2018 pindah ke Palu, Iya. akhirnya Saya nikahnya di Palu di 2018. Saya nikahnya di Palu kok. Nikahnya di Palu 2018. Jadi ta'aruf sama beliau itu cuma sekitar 3 bulan. Oke. Saya cuma sampaikan kalau memang mau serius, ayo kita serius. Saya nikah 26 tahun. Istrinya Terus? di atas umur. Oke. Terus di Palu akhirnya jadi kerja apa? Ojek. Oh, Gojek. Tukang ojek saya. tunggu sebentar. Istrinya manajer di perusahaan. Iya. Suaminya ojek. Iya, saya antar dia ke kantor dulu, motornya saya pinjam buat ngojek. Masya Allah. Nah, itulah luar biasa istri saya. Nggak malu dia. Keren. Luar biasa. Keren. Dia dukung saya sampai sekarang, Masya Allah. Jarang loh itu. Jarang sekali kok. Jarang itu. Dan saya kan sebelum nikah saya bilang, saya ini kan kerjaku masih kanan kiri serabutan lah, yang penting halal saya kerja. Dia cuma bilang begini sama saya, selama kau kerja halal, saya temani kau. Saya nggak butuh uangmu. Saya butuh bagaimana caramu mendapatkan rezeki tersebut. Halal, kasih makan saya. Kalau tidak halal, jangan. Itu aja bahasanya. Dan bahasanya, itulah kurang lebih. Tapi kan selama dia jadi manajer, Jeffrey jadi suaminya, penghasilan Jeffrey kasih ke istri. Iya. Gaji istri, Saya nggak ganggu. tetap istri Iya, kan? saya nggak ganggu sama sekali. Saya hidupin dia. Keren. Pokoknya untuk makan lah, dibilang untuk makan aja, nggak usah pusing yang lain. Pokoknya untuk makan kau biayai saya. Ya. Itu. Ya saya numpang di rumah istri juga. Iya kok, serius waktu itu. keren. Alhamdulillah. Jadi, Jarang itu sih begitu. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. Terus mertua juga support. Alhamdulillah. Mertua juga tahu. Yang penting kau kerja nak, bukan kau tidur-tidur. Kalau kau tidur-tidur saya usir. Iya. Gitu. Cuman pesannya beliau begini sama saya, mertua itu bagus sekali pasnya. Kalau kau sudah tidak suka istrimu, kembalikan ke saya. Oh. Baik-baik, jangan kau pukul. Kembalikan bagaimana kau datang baik-baik sama saya, kembalikan dengan cara baik-baik. Saya jawab. Tapi orang tua istri tuh di Palu tuh di Toli-Toli? Di Palu, sebelah rumah, dekat rumah itu. Oke. Bapak mertua saya sampaikan seperti itu kok. Saya jawab, saya tidak punya niat untuk kembalikan anak bapak.
Saya nggak punya niat. Selama dia mau ikut aturan Islam, ikut syariat Islam, saya ajarkan dia syariat Islam, dia mau ikut, tetap sama saya. Masya Allah. Tapi kapan dia melanggar, dia tidak mau manut sama saya, pasti saya kembalikan. Cuman itu aja. Alhamdulillah. Enggak, tapi yang saya bingung itu orang tua istrinya Jeffrey itu kok mau ya? Ya, saya nggak tahu ya. Udah Cina, mualaf, Tatoan, nggak punya kerja, kurus, hitam, nggak ada kerja. tatoan, kurus, hitam. Pokoknya komplit jelek kok, jelek banget saya dulu itu. Hitam banget jelek. Nggak, orang- Saya kaget juga dia mau. Mertuanya tuh Saya nggak tahu. Nggak tahu ya, Masya Ya Allah. mungkin dari adik ipar mungkin tahu sepak terjang saya di Ambon seperti apa, karakter saya seperti apa. Mungkin dari situlah keluarga percaya kan. Karena kan saya dengan adik ipar saya yang di Ambon ini dekat. Gitu. Pelan-pelan hijrah saya setiap Jumat mulai sholat di masjid. Dulu kan Jumat itu kan belum azan kedua kita belum ke masjid, kita di warung kopi. Sekarang dulu. ipar masih di Toli-Toli? Masih di Ambon. Yang adik ipar saya di Ambon. Domisilinya di Ambon. Kalau yang di Toli-Toli itu kampungnya? Iya orang. oke. Kalau keluarga besar itu ada yang di Toli-Toli juga, ada yang di Makassar, ada yang keluarga dari istri. Seperti itu Oke. kok. Jadi berapa lama ngojek? Saya ngojek itu Yang di Palu itu? setahun lebih. Sampai 2019 kalau nggak salah. Terus? 2019, bencana alam 2018, Ko Steven datang apa segala macam rahimahullah. Jadi situlah dia mulai ingetin saya. Ketemu Cep, Ko Steven? Iya, pertama kali ketemu Ko Steven. Palu? Oh bukan. Ketemu timnya Ko Steven waktu Oke. itu. By phone dia. Ketemu Mas Andi pertama kali. Oh, Andi Antoni? Andi Antoni. Oke. Sama Mas Amru. Itu ketemu di Amro MCY? Amru MCY. Oke. Ketemu semua jadi relawan semua waktu itu. Oke. Jadi saya ketemu mereka. Saya cuma minta sama Ko Steven waktu itu, kok tolong belikan saya ampul nebulizer. Anak saya asma. Itu dibeliin sama Ko Steven. Belikan. Nah itu awal pertama. Jeb, lu mau sampai kapan? Sembunyi terus. Ayolah bantu. Sembunyi dari apa? Ngurusin mualaf. Sembunyi apa maksudnya? Sembunyi. Dia bilang kau tuh punya potensi bisa ngurus mualaf. Oke. Kau sampai kapan? Udah sering kan dibujuk-bujuk terus kok. Udah sering. Iya. Saya bilang saya belum siap kok, saya nggak layak, saya bilang gitu. Saya juga masih perbaikan diri, masih banyak kurangnya lah. Saya ini nggak layak lah, saya bilang. Mungkin cari kandidat lain, enggak, lu layak. Cuman lu nggak percaya diri aja. Lu bisa gitu. Pas Bahasanya Ko Steven ngomong gitu tuh Jeffrey masih ngojek? iya masih ngojek, dia tahu saya ngojek, dia tahu. Dia tahu. Dan Ko Steven tuh masya Allah luar biasa. Sedekahnya tuh sudah banyak lah orang tahu. Itu kadang itu dia tahu ngojek. Cep di mana? Lagi ngojek kok. Ya udah gua transfer ya. Gitu gayanya tuh. Udah gua transfer ya. Masuklah ada sedikit lumayan. Tambah-tambah ke istri ini, Mak dari Ko Steven. Siapa Ko Steven? Ini saya jelasin siapa. Siapa Ko Steven? Itu Cina itu lah satu lagi. Akhirnya 2019 itulah saya April saya coba untuk mengiyakan maksud beliau. Alhamdulillah. Waktu itu sudah ada MCI di Palu belum? Waktu itu belum ada. Belum. Saya yang Terus kursi akhirnya dibentuk cabang. ya Mualaf Center Palu namanya. Mualaf Center Palu. Iya. Yang pegang Saya. Jeffrey. Iya, itu. Dari 2019. 2019 kok April. Oke. Habis itu berjalannya waktu sampai Ko Steven wafat. Waktu Ko Steven wafat, datang? Nggak bisa kok. Oke. Saya ada kegiatan apa waktu itu? Saya Di sana? lupa. Iya di Palu, nggak bisa saya datang. Waktu Ko Steven meninggal, kan dibawa tuh dari Surabaya ke Iya. Bandung. Saya mau ke Surabaya waktu itu kok, Iya. cuman dilarang sama Ko Steven. Ngapain lu ke Hijrah Fest? Nggak usah. Oh. Benar ditelepon, nggak usah lu ke sini, Ya, ngapain waktu itu lu? kan dibawa ambulan dari Surabaya Iya. ke Bandung. Saya nunggu di rumahnya Ko Steven di Bandung. Masya Allah. Sama Kohani, sama Wendy, sama Iya. Mas Amro Masya kan. Allah, Masya Allah. Ketika datang sampai setelah dibawa ke masjid dekat rumah dia, Iya. sholat jenazah kan, baru dibawa ke pemakaman. Saya sama Kohani yang nungguin sampai semua yang layat selesai pulang. Saya yang terakhir pulang sama Kohani. Masya Allah. Tapi saya nggak pernah ketemu muka sama Ko Steven itu belum pernah. Oh belum ya? Itulah pertemuan saya pertama dan terakhir. Masya Allah. Masya Allah. Dan ketika masuk ke liang lahat, itu pas azan asar. Masya Allah. Oh, aduh, Masya Allah. Bener. Wah luar biasa beliau itu. Oh, jadi itu, Merinding saya kalau susah saya lupa kebaikannya beliau itu. Iya. Masya Allah. Masya Allah. jadi dari 2019, Jeffrey menghandle Mualaf Center Palu. Iya kok. Oke. Sekarang sudah ada berapa mualaf yang dibina? Kalau sekarang, alhamdulillah sekitar 80-an orang kok. 80-an Konsisten, orang. iya. Masya Jadi Allah. baru-baru selesai juga ujian trimester. Jadi kami itu pembinaannya itu betul-betul intens tuh belajar Quran. Oke. Ya, jadi kami bina tiap 3 bulan ada ujian. Oke. Terus kita absen. Ada yang nggak lulus berarti? Ada yang nggak naik kelas. Ngulang kelas, Masih berarti. di kelas Iqra 1 misalnya belum naik bisa Iqra 2 ya tetap di Iqra 1. Ulang lagi. Iya. Itu di lokasinya di rumah siapa? Di Palu alhamdulillah dapat wakaf kok. Dapat rumah wakaf di sana dari teman notaris tuh. Bapak Baso Mapatoba itu, beliau notaris di sana, dia kasih rumah saya. Masya Allah. Iya, dikasih untuk pembinaan. Jadi di situ pokoknya untuk ngaji,
Anak-anak juga kita buka TPA, tuh 75 anak juga gratis semua kok. Masya Nggak ada Allah. biaya. Betul-betul gratis. 80 mualaf itu aktif. Iya, belajar campur lah, di situ? bukan mualaf semua kok, campur. Oke. Campur. 80-an orang tuh aktif kok. Nah, dari 2019 Iya. setelah dibuka Mualaf Center Palu Iya. sampai sekarang sudah ada berapa orang yang masuk Islam di situ? Di Nah, MCP itu. mohon maaf ini. Ini pertanyaan ini susah saya jawab karena saya nggak ada catatan kok. Saya kalau ada mau syahadat, bismillah diskusi dulu, selesai diskusi kita eksekusi, selesai kita eksekusi syahadat, langsung saya ajar mandi, sholat. Saya balas dendam. Nggak dicatat. Enggak, tapi saya punya pendataannya ada. Nggak dikasih. Nggak dikasih sertifikat ada. Kalau sertifikat dikasih setelah dia bisa ngikutin persyaratan dari kami. Oke. Harus ikut. Dan itu kenapa saya lakukan. Kok saya nggak mau banyak orang masuk Islam toh tapi nggak dapat pembinaan kayak saya. Saya istilahnya saya ini beruntung lah. Iya. Bisa belajar, Allah arahkan bisa ketemu orang ini, bisa belajar. Nah kalau yang lain Iya. gimana? Kasihan gitu loh. iya. Cuman masuk toh terus keluar lagi. Iya. Malu gitu ya, ngurusin mualaf nggak ngajarin gitu ya. Iya, terus Jangan kayak lu gitu ya. itu intinya ke saya gitu. Berapa tahun coba ya masuk Islam, nggak belajar Islam. Nggak ada lingkungannya Islam gitu. Nah dari situ dari Tunggu sebentar. Iya kok. Flashback. Iya, ini siap. flashback. Ini tadi yang ketinggalan nih. Apa itu? Lupa nanya kan. Tadi ketika masuk Islam di Labuan Bajo, Iya kok. udah sunat belum? Sunat kan dari SD. Oh, Saya di SD Katolik di Surabaya itu kalau mau naik SMP wajib sunat. oh gitu. Iya. Jadi kalau nggak sunat kok nggak dikasih ijazah. Oh gitu. Jadi mau nggak mau harus sunat. Jadi Laser. pas masuk Islam udah nggak perlu sunat. Nggak diperiksa dulu tapi. Oh, periksa dulu. Nggak percaya Ustadznya. Dia bilang, masa Katolik sunat? Periksa lah Ustadz. Oh, macam periksa saja. Oh ini perlu sunat 2 kali nih. Gitu. Habis dong Pak. Habis lah. Tuh kok. Alhamdulillah. Sekarang anak berapa? Alhamdulillah 3 kok. 3. Paling besar berapa tahun? Yang paling besar kelahiran 2003. 2003. Yang nomor 2 2013. Yang paling kecil 2023. Hah? Bingung kan? Beda 10 tahun. Iya, karena yang kedua itu kan 1-2 bawaan dari istri. Oke. Ya, yang anak saya sendiri cewek 1. Oke. 2023. Siap. Barakallahu Gitu fikum. kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Jeffrey Gunawan ini sekarang menjadi ya apa ya motor mualaf center di Palu. Iya kok. Ya, alhamdulillah. Saya ketemu Jeffrey ini ya pas kemarin saya dan Dewan Dakwah ke Palu. Betul. Ya. Dan saya dengan Dewan Dakwah juga Nah, dekat sekali. kerjasama. Iya, kerjasama kok. Di Palu. Bangun masjid juga kita sama-sama. Alhamdulillah. Masjid apa namanya? Masjid di Desa Sipeso. Si Peso. Iya, Pantai Barat. Itu ada kita bangun sama-sama dengan tim Dewan Oke. Dakwah. Kita Itu- kita selesaikan masjidnya semua. Kemarin pas saya baru datang ke Palu, saya terkesan dengan masjid yang di pantai itu yang miring tuh. Iya, yang miring. Udah itu udah nggak dipakai ya? Itu udah enggak kok. Oke. Terus ada satu lagi masjid yang punya kayak menara pisah gitu. Menaranya miring. Nah, menara Itu gara-gara gempa kok. Iya, maksudnya menaranya Masih miring, dibiarin masih aja. miring. Aman kok itu. Itu aman. Aman. Kalau gempa lagi ya nggak aman kok. Janganlah, jangan gempa lagi lah. Bukan, maksud saya itu udah diperiksa sama. Sudah, Oh, sudah. Nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Jadi malah ikonik ya malah. Iya, jadi ikonik. Ini masjid menara pisah. sebenarnya. Menara miring kan? Masya Allah, Iya, Bang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah di Palu sendiri Iya, gimana? Apa namanya kegiatan Jeffrey kan saya Iya. yakin tidak hanya di Kota Palu nih. Iya kok. Apa saja sekarang kegiatan Mualaf Center di sana? Alhamdulillah selain pembinaan rutin kayak ngaji, majelis taklim gitu, itu kita baru-baru ini kok. Baru-baru ini tim itu eksekusi jenazah mualaf. Oke. Alhamdulillah berhasil kok. Alhamdulillah Alhamdulillah. berhasil. Terus yang kedua, baru-baru ini lagi saya eksekusi orang murtad. Orang Anak murtad. murtad 23 tahun. Oke. Qadarullah belum berhasil. Belum berhasil. Nah, jadi memang doktrinnya agak berat karena dia ternyata sembunyi-sembunyi dari orang tuanya itu sudah hampir 1 tahun dia. Oke. Dia udah pernah nyoba Katolik, udah pernah nyoba segala macam dia coba. Terakhirnya berlabuh di Pantai Kosta. Oke. Seperti itu kok. Ya kalau belum berhasil itu berarti belum diizinkan Allah. Betul. Begitu aja. Iya, saya bilang sama orang tuanya, kita ikhtiar aja. Iya kan kita hanya ikhtiar. Karena ikhtiar, betul. Masalah dia mau Betul. kembali atau enggak itu urusan Allah, itu bukan Iya, urusan kita. Iya. Sama yang Kalau terakhir kita ini, bertiap hari di sini begitu. itulah. Sama yang terakhir itu, insya Allah kita lagi ada proyek mau pembebasan lahan. Oh, Masya Ya, Allah. lahan dan bangunan ada di Palu. Oh, Untuk anak-anak santri TPA kita kan sudah sempit tempatnya kok. Iya. Udah 75 anak, rumah BTN tipe 36 tahu sendiri kan. Terasnya dipakai, semua dipakai udah nggak cukup. Dan masih banyak. Oh, ternyata orang tua di sana itu mau masukkan anaknya ke tempat kita. Katanya
anaknya ya, kata mereka ya, testimoni mereka anaknya udah pinter ngaji, Alhamdulillah. sholatnya bagus. Nah, guru-gurunya ngambil dari mana? Nah, uniknya ini kok, guru-gurunya itu adalah semua binaan kita kok. Oke, mualaf-mualaf. Rata-rata mualaf. Masya Allah. Ini insya Allah Agustus ini berangkat Ibu Nimade Aryani, mualaf binaan kita. Masya Allah. Dia jadi pengajar juga di TPA. Dari yang awalnya santri, terus kurang lebih setahun atau 2 tahun dia ngaji sama kita, udah bagus, progresnya bagus banget. Terus bisa kita tarik menjadi pengajar, tenaga pengajar di TPA kok. Dan kita kasih reward umroh, alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah Agustus ini berangkat kok. Tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus, 17 hari gitu. Umroh 17 hari. Iya kok. Itu umroh apa haji plus itu? Terserah dia lah, pokoknya dia nikmati lah rezekinya dia. Kok bisa begitu 17 hari? Dapat dari travel di agent? Palu. Oke, Dapat Masya travel Allah. di Palu. Alhamdulillah kok. Berangkat tanggal berapa? 17? 30 Agustus. Berangkat 30? Iya, 30 Agustus. Kalau berangkat 12 sampai 23, insya Allah ketemu saya di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Itulah kita Masya bisa, artinya apa yang kami buat ya mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu amin, aja sih kok. Amin, amin, amin. Siap. Jadi sekarang mualaf yang dibina kira-kira 80 orang 80-an di orang sana. kok. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi Iya, kok. qadarullah saya bertemu dengan Jeffrey ini saya waktu itu juga melihat ini pengurus mualaf center di Palu nih keren banget, anak muda nih saya bilang nih. Itu baru pulang kok. Sembelih hewan itu, Itu kampung mualaf. pulang kurban itu Baru ya. pulang kurban langsung datang sama kau itu. Iya. Silaturahmi. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Tantangannya apa di sana? Mengurus mualaf center. Tantangannya itu kebanyakan dari kalangan kita sendiri sih. Sesama Gimana? Muslim kita. Bentuknya apa? Bentuknya itu kami itu selalu dianggap intoleran kok. Kadang-kadang ada jenazah mualaf meninggal Oke. gitu kan. Itu kan sudah memang menjadi kewajiban kita sebagai yang hidup ya. Fardu untuk kifayah. ya, fardu kifayah untuk mayit kan. Mengurusi, Haknya mayit kan. iya. Kadang-kadang dibilang, sudah lepas saja. Itu kan ada keluarganya itu begini. Saya kadang-kadang itu mau berdebat sama-sama Muslim, mau marah sama-sama Muslim. Seperti itu kadang-kadang. Tapi itu pun kalau kita benar-benar yakin bahwa yang meninggal itu benar-benar Muslim ya. Oh iya kok, kita sebelum sampai berani eksekusi ke lapangan, saya dulu. pasti cek berkas dulu semua. Ya. Saya keliling cari tahu ini tinggal di mana nih. Dia apa nih pekerjaannya? Dia kesehariannya gimana? Dia sholat nggak di masjid? Kurban nggak? Pernah umroh atau pernah haji nggak? Kalau udah semua, terus meninggalnya gimana? Terakhir kali sholatnya kapan gitu? Misalnya sholatnya subuh, terus meninggalnya jam 8 pagi, ya udah pasti Muslim kan? Itu kita KTP. Bisa KTP banyak yang belum ganti. Nah, ini banyak PR nih, kok. Itu. Ini banyak mualaf apa ya? Bermudah-mudahan untuk ganti data agama di KTP. Kenapa alasannya? Saya nggak tahu. Meskipun kita sudah kadang-kadang kasih sertifikat mualaf, lama sekali ganti. Saya tawarkan bantu juga nggak mau. Saya nggak ngerti kenapa. Banyak itu jenazah-jenazah yang kami urus, KTP-nya itu masih agama lama. Nah, loh. Hanya dikuatkan dari pengakuan orang-orang dan ada CCTV masjid untuknya. Oke. Kuat di situ kita. Ya ini kita sharing ya. Iya, kok. Kan sama-sama mengurusi Iya, kok. yayasan mualaf Iya, nih. kok. Sharing, kita Jadi, sharing saling kopi, Kok, ya? tukar-tukar Iya, pengalaman aja. Iya kok. Bismillah. Saya kalau ada orang datang sini Sadat, saya pasti kan minta KTP-nya. Iya kok. Saya nggak minta surat baptis, nggak. Iya. Yang penting asal di KTP Kristen, Iya, kok. oke saya terima, saya bantu untuk masuk Islam. Iya kok. Ya ngobrolan hanya seperlunya aja. Iya kok. Ketika dia bersahadat, saya langsung kasih sertifikatnya ke dia. Oke. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya segera ganti agama di KTP. Saya tunggu, saya bilang gitu. Iya. Kalau belum bisa, kasih tahu kita kenapa. Ada masalah apa? Kendalanya apa? Kendalanya apa? Kalau kendalanya di kelurahan, kita bantu. Iya, iya. Ya, bahkan kalau sampai ke Dukcapil pun kita bantu. Iya, iya. Tapi kalau kendalanya karena dia nggak bisa mungkin ambil kakak di keluarganya atau bagaimana, itu lain cerita. Iya. Oke lah, itu saya tunggulah ya Iya, mungkin. iya. Tapi kalau urusan administrasi di Kita bisa instansi, bantu, betul. kita bantu. Betul. Ya, saya kalau perlu sampai ke Kemenak, sampai ke Iya, iya. Dukcapil. Nah, begitu dia bersahadat, saya langsung siapkan guru privat. Oh, Masya Allah. Ya, guru privat. Sistem privat ya? Privat. Masya Kalau saya kumpulin 20-30 orang hari Sabtu misalnya, belum tentu yang datang semua. Yang datang bisa jadi cuma separuhnya atau apa. Iya, dan iya. itu pun kurang efektif buat saya. Iya. Akhirnya saya siapkan guru privat untuk si mualaf itu. Iya. Saya cuma minta mualafnya kamu yang tentukan sendiri hari apa, tempatnya di mana, jam berapa. Kamu sendiri yang tentukan. Oke. Guru privatnya yang ngikutin. Oke, Ya, tempatnya mau di mana kamu silakan. Oke. Nggak bisa di rumah kamu, cari tempat lain. Oke. Nggak apa kalau perlu di masjid, saya bilang. Iya. Hari dan jamnya tentukan sendiri. Guru privat kita mendatangi mereka. Masya Allah. Belajar Islam dari A sampai Z. Iya. Ya bukan menjadi ulama, bukan, tapi Iya, iya. bisa menjalankan Islamnya. Iya, syariat Dari Islam, mulai betul. niat, wudhu, sholat, Iya. ikro, Iya. sampai bisa baca Quran. Iya. Nah,
gurunya kan bikin laporan. Iya. Kita monitor dia udah sampai mana nih belajar Masya Allah. Islamnya. Siap, Bro. Ya. Terus kita juga monitor kapan nih KTP-nya ganti. Nah, karena KTP-nya dia tuh nanti pengaruhnya seperti apa, efeknya tuh ketika misalnya ada apa-apa dengan dia. Iya, iya, Ya, betul. saya sama Koani juga pernah Iya. rebutan jenazah di Iya. Tapos ini. Iya. Jadi akhirnya ya kita dengan cara begitu kita monitor, kita Iya. kawal terus si mualaf ini Iya. sampai dia benar-benar bisa menjaga Islamnya dengan baik. Oke. Kalau misalnya dia diusir, kita sediakan tempat di sini. Shelter, iya. Ya, shelter. Di sini shelter malah kita lebih seneng. Kalau dia nggak diusir, saya kasih kesempatan dia 1 minggu 2 kali didatengin guru. Sekali datang 90 menit belajar. Oke. Nah, jadi maksudnya ketika ada orang sahadat di sini, saya wajibkan direkam. Harus direkam. Kalau nggak mau direkam, saya nggak mau sahadatin. Sama. Berarti sama kita. Harus. Buat pegangan kita. gitu? Buat pegangan kita. Iya. Jangan sampai dibilang kita paksa. Tuh, satu itu. Kedua kan buat bukti otentik. nih. Otentik, betul. Oke lah, sertifikat mungkin dia nggak pegang. Tapi kalau ada video, Betul. ada saksi, Iya. nah itu Iya. maksudnya. Iya kok. Saya sama Koani pernah mau ngambil jenazah di daerah mana tuh, di Ciputat atau mana. Sertifikat nggak ada. Heeh. KTP masih Kristen. Oke. Orang tahu dia mualaf, tapi kan Buktinya dia syahadat. buktinya dia syahadat apa gitu maksudnya. Susah juga itu. Nah, jadi makanya video penting, ini syarat. Iya. Kalau udah nggak mau rekam, saya nggak mau syahadatin. Yang kedua, yaitu dari KTP administrasi, Iya, ya. Terus kemudian dari program pembinaan kita, dia harus bikin surat pernyataan bahwa dia syahadat di tempat kita atas permintaan sendiri, Iya. tidak ada paksaan dari siapapun, Oke. dan dia wajib mengikuti program pembinaan dari kita. Oh, mungkin saya tambah itu nanti. Nah, Wajib itu. ikut program pembinaan. Wajib. Kayaknya itu saya mau tambah nanti. Kalau di MCI juga saya tahu ada satu kalimat bahwa kalau terjadi apa-apa dengan dia, Kita yang ngurus. dia menyerahkan kan Iya. pada MCI. Betul. Gitu. Iya. Ya ini sih ya mungkin ringan tapi Iya. penting juga Iya. buat ngurusin mualaf kan. Iya, gitu. betul, betul. Iya. Belum pernah sih kepikiran saya privat. Saya juga dulu mikirnya begitu. Tapi ketika kita ngumpulin mualaf-mualaf buat belajar tuh susahnya setengah mati. Ya mungkin karena di sini jauh ya. Kalau di Satu Palu mungkin jauh. dekat kok. Iya. Jadi enak gitu. Satu jauh, macet. Iya. Iya kan? Karena memang jauh jarak sih, nggak bisa dipungkiri memang. Kalau Palu mungkin nggak macet ya? Enggak ada Nah, macet. jadi karena begitu ya udah mendingan saya kirim guru aja. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, kalaupun misalnya dia sampai nggak bisa didatangin guru, online bisa. Nggak ada alasan Nggak berarti. ada alasan. Habis kok. Harus. Habis. Tapi kita juga nggak cuman langsung begitu. Iya. Kita juga kita nggak pernah minta ya orang-orang yang datang ke kita. Iya kok. Kok nitip? Saya mau nitip nih mau apa zakat buat mualaf. Ya mau nggak mau kita harus salurkan kan? Iya, betul. Betul. Ya jadi seolah-olah itu kita bisa pakai sebagai reward lah buat mereka Iya. gitu. Yang butuh bantuan kalau misalnya sampai dituntut sama keluarganya, Iya. kita sediain pengacara buat mereka. Sama advokasi hukum kita juga ada. Iya. Gratis. Intinya Dizolimi, kalau iya semua pokoknya. intinya kalau orang mau masuk Islam kita bantu, mereka nggak usah mikirin duit tuh gitu. Iya. Betul. Cuman gimana kok ada fenomena orang masuk Islam dimintain duit? Dimintain. Ini ada loh tapi. Ada. Ada Berapa? Berapa ingatnya? Saya dapat informasi itu ada sampai 2 juta. Dulu ada anak muda di Jakarta Barat. Dia masuk Islamnya gara-gara lagi mabok. Lagi mabok. Buka YouTube. Yang ditonton debat saya sama pendeta. Oke. 10 hari kemudian dia masuk Islam. Oke. Ya, ketika masuk Islam dia nanya sama orang di pinggir jalan, Iya. cari ustadz untuk masuk Islam. Bisa katanya, ditunjukin lah ke rumah ustadznya, Iya. mintain 2.500.000. Waduh, luar biasa. Nah, sudah masuk Islam. Akhirnya dia kenal sama Ko Wendy. Ko Wendy kenalin saya. 2.500.000. Saya ganti 2.500.000. Masya Allah. Saya tambahin lagi, lu dikasih zakat nggak? Enggak, ini saya kasih zakat. Makanya heran ya. Aduh, kalau orang masuk Islam sampai dimintain bayaran tuh. Saya tuh dapat informasi gitu kok. Ada 1 juta, ada Di 500.000. Iya di Palu. 500, 1 juta, 2 juta ada. Enggak, yang minta tuh siapa? Masjid Ada. apa? Pokoknya, lah pokoknya ada. Oh, alah. Itu. Saya pernah datangi orangnya juga. Saya Terus? konfirmasi. Saya tabayun kan. Diem aja dia. Saya bilang jangan begitu Pak. Jangan begitu. Dia bilang, kalau Bapak seperti itu, Bapak mencoreng Islam. Orang jadi berpikiran semua berkonotasi dengan duit. Iya. Sedangkan tidak ada seperti itu Pak. Sedangkan mau masuk Islam aja tidak boleh dipaksa. Iya. Apalagi pakai duit Pak. Justru kita harus Betul. bantu. Malah kita yang kasih duit. Kita kasih malah. duit Pak. Zakat gitu loh. Zakat malah. Diem beliau. Ya, oknum kok. Oknum. Oknum.
oknum gitu. Mungkin gini, Jeffrey kan Iya. mendatangi dia mungkin sebagai yayasan. Iya. Sebaiknya Jeffrey juga diskusikan dengan mungkin apa MUI setempat Iya. atau Kementerian Agama gitu supaya kalau misalnya mau memberi nasihat atau teguran tuh lembaga. Oh iya, dari negara ya, Nah, bukan negara. kalau lembaga lain cerita. Betul. Ini perorangan memang sih, perorangan. 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 Makanya saya langsung Alhamdulillah ya datang. Jeff ya. Saya kayak gitu-gitu kok mungkin beda kalau Doni kan emosionalnya wah luar biasa. Siapa gua? Iya emosionalnya masih tertata bagus. Maksudnya bisa di debat, bisa ini. Saya nggak bisa kok. Nah, itu Kalah dia. di situ saya. Saya langsung Ya kan tatonya lebih banyak. saya langsung gitu kalau saya. Makanya saya tuh malas debat gitu loh, nggak berani saya. Ya kalau nggak bisa debat jangan debat. Jangan lah, iya lewat itulah. jalur lain. Saya ambil jalur lain lah Iya, gitu. Langsung ada informasi gini langsung kita eksekusi gitu Iya, kok. iya. Masing-masing lah. Ya itu kan memang Keahlian. beda-beda lah, beda-beda. Mungkin- Tergantung tato. Ya, faktor umur mungkin. Hah? Faktor umur. Faktor U. Semakin matang kan berarti semakin tenang dia. Iya, udah. Semakin tua. Semakin tua maksudnya dia gitu. Allah. Iya gitu sih kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sekarang kita bisa berjihad di jalan kita. Itu Amin, aja ya. insya Allah kok. Mudah-mudahan Allah ridho lah. Amin ya. Ya ini menarik ya, benar ya cerita seorang mualaf yang masuk Islamnya dari usia ya boleh dikatakan masih remaja, Iya. sampai akhirnya hijrah, walaupun gak dapat pembinaan, sekarang dia gantian membina orang yang baru masuk Islam. Iya kok. Alhamdulillah. Itu yang penting. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan buat penonton channel Donitan nggak aja? Apa ya pesan-pesan ya? Kalau ada saudara-saudara saya yang penasaran persoalan Islam, jangan segan-segan tanya. Nah, Jangan segan-segan mencari tahu informasi, Iya. tapi langsung dari ahlinya. Jangan katanya. Terus kalau untuk saudara-saudara saya yang sudah masuk Islam, belum sempat belajar, carilah tempat untuk belajar, iya, ya. Dan betul-betul serius dalam Iya. mempelajari, karena tidak ada kerugian sama sekali ketika Iya. kita belajar persoalan Islam. iya. Ya, untuk yang sudah syahadat. Hmm, Terus yang sudah syahadat tidak diterima keluarganya, sabar, sabar. karena itu pilihan kita. Mm-mm. Dan percayalah Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membantu kita. Iya. Dan kita tidak akan mungkin di posisi sulit terus. Siap, ya. Ya, kita pasti akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Iya. Janji Allah itu pasti. Insya Allah ya. Ya, itu aja sih kok. Siap. Alhamdulillah. Sekarang dia jadi otak bisnis sekarang. Bisnis apa? Bisnis pahala. Masya pahala. Allah. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih banyak ya, Jeb ya. Oh, iya, Mudah-mudahan Mualaf Center Palu sukses selalu. Iya, ya. kok. Amin. Salam buat teman-teman di sana. Iya, kok. Jangan bosan-bosan bantu Insya Allah. orang Insya Allah kok. menemukan dan menjadi orang beriman. Itu Amin. aja. Insya Allah kok. Ya, Siap kok. keren. Anak-anak muda yang berjihad di jalan Allah. Amin. Baik, terima kasih banyak ya atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan saya dengan mantan kafir ini bermanfaat. Duo mantan kafir. Dua mantan kafir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat para Amin, pemirsa. insya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak omongan kita nih, iman dan akidah kita jadi tambah kuat. Amin. Ya, barakallahu fikum. Kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dari segmen Happy Mualaf. Kita tunggu episode-episode yang lebih seru lagi ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya.